Kepolisian Daerah Polda Papua telah memetakan 7 kabupaten yang menjadi wilayah operasi Satgas Damai Cartens. Ketujuh kabupaten itu ialah Puncak, Paniai, Intan Jaya, Mimika, Nduga, Lani Jaya, dan Puncak Jaya. Di 7 daerah itulah kelompok kriminal bersenjata KKB kerap melakukan aksi teror terhadap aparat maupun warga sipil. KKB dalam kelompok kecil juga melakukan aksi teror di luar 7 kabupaten itu, misalnya di Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Kepulauan Yapen, Serui. Sejumlah KKB dengan pimpinan masing-masing bergerak di daerah tertentu. Beberapa nama kondang pentolan KKB ialah Lekagak Telenggen, Demianus Magayogi, Sabinus Waker, Joni Botak, Egyanus Kogoya, Goliat Tabuni, dan Puron Okinamuenda seperti dikutip dari jpnn.com. Berikut pentolan KKB paling dicari TNI, Polri di Papua. 1. Lekagak Telenggen. Sosoknya ditakuti sebagian masyarakat pedalaman Papua, khususnya yang tinggal di wilayah pegunungan. Kelompoknya yang dikenal kejam dan sadis kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Puncak dan Mimika. Nama Lekagak ada di daftar pencarian orang, DPO TNI dan Polri. KKB pimpinannya pula yang menembak Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Maijen Anumerta TNI Putu Deni. Lekagak juga terlibat penyerangan kantor PT Freeport Indonesia di Tembagapura yang menewaskan warga negara asing. 2. Demianus Magayogi. Pemimpin KKB ini beroperasi wilayah Kabupaten Paniai dan Intan Jaya. Belakangan ini kelompoknya terkesan vakum. Namun, KKB pimpinan Demianus Yogi masih memiliki basis kekuatan yang kerap merepotkan aparat TNI dan Polri. Kelompok itu pernah menyerang pos aparat di wilayah Paniai. 3. Joni Botak. Namanya tidak asing di telinga masyarakat Timika. Sebab, Joni Botak merupakan salah satu dari sekian pimpinan KKB yang menjadi incaran aparat. KKB pimpinan Joni Botak kerap melakukan aksi penembakan di kawasan milik PT Freeport Indonesia. Dia berafiliasi dengan kelompok pimpinan Lekagak Telenggen saat menyerang kantor PT Freeport di Tembagapura yang menewaskan satu warga negara asing. Tidak sedikit warga sipil, pekerja PT Freeport, bahkan aparat keamanan, yang menjadi korban aksi KKB Joni Botak. Pria yang terlibat sederet kasus penembakan di Kampung Banti, Mimika, itu juga menjadi buruan aparat. 4. Sabinur Waker. KKB pimpinan Sabinur Waker dikenal sadis. Kelompoknya beroperasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Sebelum beroperasi di Intan Jaya, Sabinus Waker terlebih dahulu bergerak di kawasan tambang Freeport Indonesia di Timika. Pada 2015, kelompoknya dianggap bertanggung jawab atas insiden penembakan anggota Brimob asal Sulawesi Selatan di kawasan Kampung Banti, Tembagapura. KKB Sabinur Waker juga merebut senjata api jenis Steyr-Au. Polda Papua mencatat kelompok Sabinus Waker melakukan lebih dari 10 aksi yang menewaskan sekurang-kurangnya 5 warga dan aparat. 5. Egyanus Kogoya. KKB pimpinan Egyanus Kogoya beroperasi di wilayah Kabupaten Nduga. Saat ini Egyanus baru berusia 23 tahun, sehingga tercatat sebagai pimpinan termuda di antara pentolan KKB lainnya. Namun, Egyanus dikenal karena kekejamannya. Sosoknya mulai dikenal publik karena aksi brutalnya menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya pada 2018. Egyanus merupakan putra Silas Kogoya yang dikenal sebagai tokoh organisasi Papua Merdeka OPM, di Mapenduma. KKB pimpinannya menyasar aparat maupun warga sipil. Setelah vakum sekitar setahun, KKB pimpinan Egyanus kembali beraksi dengan menyerang pos TNI AL. Aksinya menewaskan Letda Muhammad Iqbal dan Pratu Wison Anderson Here. Egyanus juga membekali diri dengan senjata modern. Polda Papua mencatat KKB pimpinan Egyanus memiliki lebih dari 15 pucuk senjata api berbagai jenis, antara lain, minimi dan pelontar granat GLM.